Tes. Nah, halo guys, ya jadi kita baru ngapain? Kelar show JKT48. Oke, lebih tepatnya konser all in full house yang belum nggak full banget. Full ya? Enggak lah. Kalau full festivalnya dempet-dempetan dong. Gue masih bisa naruh tas tuh di Oh lantai. iya, lu masih bisa bolak-balik juga ya? Masih bisa naruh tas. Gue bisa bawa air ke dalam venue. Goblok, gua kekeringan anjing di situ. Oke, jadi sebenarnya kan tadi kontennya udah ditutup guys ya. Udah gua itu karena gua melihat ada demo tadi ya, jadi gua buru-buru tutup konten. Tapi ada, ntar gue bakal udah gue masukin seharusnya di klip sebelum ini. Nah, jadi ini gue sekalian sambil makan, sambil nunggu macet juga biar nggak terlalu macet juga pulangnya. Gue sama Yoel, nih Ridwan, ya udah tau lah ini yang jadi Misterio di konten gue sebelumnya. Rey Misterio ya, di konten gue pakai masker. Kan ada ular kuning. Terus gue di sini bakal bikin nggak konten sih. Ini konten baru aja kali ya. Talk show penuh kejahatan. Deng. Jadi ini konten review konser off air. Tapi ini bakal gue jadiin konten khusus di channel gue. Oh berarti ntar September ada konten review setlist baru dong. Kalau gue udah apply. Kalau gue apply. Tanpa gue. Lu mau gue apply apapun juga nggak bakal datang ke jalur konser ini. Oke, jadi ya seperti yang kalian tahu ya, di TL pun juga udah rame. Konser hari ini tuh no encore. Walaupun sebenarnya antusiasmenya tinggi ya. Kata siapa nggak ada encore? Emang Ada encore, tapi lo bayar dulu 4,8 juta tuh. oh iya, tapi kan yang 4,8 juta nggak encore juga. Membernya sukarela karena udah bayar 4,8 juta. Kan kalau misalkan Rugi, ini rugi dong, rugi makin panas lagi kan. Iya Nah, apa sih? jadi no encore, Haruka dibikin nangis. Haruka dibikin nangis sama Ridwan dibikin nangis. Jadi apa? Ini kemarin tuh ya lah. Jadi mulai dari lu dulu deh, lu mau bahas apa John? Karena sebelah gue nih yang paling vokal, karena dia ngerakin Terakhir dong gue. Oh ya paling terakhir berarti, oke. Ya dulu berarti. Apa? Lu kan sebagai penunggu barisan bawah, Iya nih. ya kan? Bawah Sumpah depan jatuh nih. band. Lu mau kemana? Ya bilang kan bisa. Oh nggak bisa ya? Gede banget. Mau kencing. Lu mau kencing? Ya lu rokok aja. Nggak ada. Tinggal di bawah saja. Ya udah lanjut aja. Mau gua ambilin? Nggak ambil. Susah banget ya minta tolong, tinggal cut kan? Udah. Dah, jadi ini kan lu penunggu festival ya kan? Dengan bayar berapa? 500.000 plus pajak 600 lah di Vortex. No joki ya? No joki, oke. Paling mahal. Paling mahal di antara kita. Di antara kita bertiga paling mahal. Bukan 400. Oh itu Jack ya? Iya, duduk lagi. Gue bisa duduk. Iya, karena kan nggak full. Nah, menurut lu dan lu juga menyaksikan kejadian yang di bawah kan? Iya. Ya kan? Menyaksikan dengan jelas lah karena itu kejadiannya di bagian festival guys. Di 500 itu. Enggak di festival, tapi kan gue di festival kanan di bawah band kan. Iya, di bagian band. Emang yang gerakin tuh di Jack, tapi Jack bagian kanan depan gua tuh. Nah, Iya. itu emang suaranya besar situ tuh. Nah, itu yang kejadian Haruka tuh di dekatnya Ridwan ya? Dekatnya Ridwan. Di bagian kiri lah. Di bagian kiri ya. Kiri festival bawah tuh. Nah, yang gue pengen tanyain tuh sebenarnya bukan yang Korea dulu sih. Gue pengen nanyain gimana review lu terkait konser hari ini? Konser. Lu pegang lah. Konsernya sih gue. Konser. Konsernya sih. Konsernya sih fine aja. Gestar lagu-lagunya menurut gue enak. Cuman ya inilah recycle lagu di setiap sekali 2 kali lagu kayak biasa lah. Terus itu lagi. Tapi kan mereka yang menang SSK sih, jadi ya udahlah. Yang membernya itu lagi. Ya itu lagi SSK lah. Ya udahlah mau gimana lagi. Apa lagi ya?
Sumpah, lo tau kan konfeti kertas yang akhir-akhir gitu? Kayak pesawat kertas. Iya. Enggak yang konfeti. Konfeti Iya, yang pas akhir-akhir iya. Gatel anjir leher gue. Kena leher lu. Leher gue gatel cuy kena itu nggak tahu kenapa. Venue-nya. Enggak, venue-nya oke lah, ada mustora Gue kecil. panas anjing di atas. Ya jangan ngeluh mas, 400.000. Terus Crowd-nya. apanya? Crowdnya. Oh iya. Enggak, gua festival 120.000 tuh gua nonton Bernadia, Juicy Lucy gitu. Enggak, gelangnya enggak kertas anjir. Gelangnya kertas ini, Cok. Kesel gua. Gelangnya udah gua buang soalnya udah robek. Jadi ya udahlah. Kan robek karena kertas. Bagi yang tahu gelangnya kalian tahu lah. Kalau Gua tunjukin di vlog. Enggak, setiap konser JKT itu kan gelangnya kain kan kebanyakan kan. Kain, ya. Nah itu jadi koleksi gua. Nah kalau kertas ini kan jadi minus koleksi lah ya, gua nggak suka. Jadi ya udahlah. Mungkin emang habis buat konsepnya itulah apalah yang nggak ada balihonya itulah. Ya udahlah, gue lihat ada desain kayak kartu-kartu di bawah gitu kan. Cuman kan gue nggak lihat tuh tempat buat foto bareng yang ada kartu-kartunya gitu. Oh iya, yang baru masuk itu iya, ya? gue ada di feed kan, cuman gue nggak nemu di mana ya. Ya udahlah, nggak bisa foto fanbase gue di situ. Terus kan, lo manajemen ngomong di sana no encore, tapi lo nungguin encore kan aneh. Emang di manajemen Ada waktu itu kayaknya emang ada yang edit itu gak sih? fanmade, itu ngedit. Fanmade ya? Di No encore ya? Gue kira asli. Gak mungkin manajemen pengen no anchor tuh gak mungkin. Ya, oke lah. BTW itu juga aneh sih. Nggak boleh bawa Sukro ke dalam. Yang lu tuh ada handbag Sukro kan? Yang lo beli yang di top spender Sukro itu nggak boleh. Gue lihat di festival banyak itu. Kayak kalau lo ngambil aja juga nggak apa-apa deh, nggak ada yang kayak ngira punya. Oh iya, lagi itu Sukro. Itu Sukro. Ini gua sambil membantu dia ya dari sudut pandang gua. Ada orang bawa pos Hillman itu pos yang sponsor itu deodoran sponsor. Ini gue pegang deh. Yang sponsor itu disita sama Jot. Bagi yang kalian nggak tahu, ada beberapa, tapi tadi sampingnya Ridwan ada yang bawa botol parfum segede gaban anjing. Lu kalian kalau tahu ya, ntar mungkin gue bakal cantumin botol Nautica Voyage nih di sini. Itu enggak, bukan Nautica Voyage ya, tapi mirip, botolnya mirip kayak Nautica Voyage. Itu botolnya segede gitu dan parfumnya masih full. Parfum masih full warna kuning anjing. Artinya ada caranya, gue tahu. Cuman Tapi kayak ya itu bobrok itu kan. makanya kan itu pun udah ketahuan nama security, dan apa ya, dibiarin aja. Gue minum dalam venue juga dibiarin. Gue minum air di dalam venue dibiarin. Gue emang total nggak boleh sih, karena ya gue juga bawa tas kecil, nggak mungkin gue selundupinnya gimana, gue juga nggak tahu. Itu. Terus lu ada lagi nggak? Masih review belum. Review ya. Yo, dari berapa? Dari angka berapa? Review dari Ya 1 pokoknya sampai 10 lah untuk. Oh gini. Dari lagu-lagu yang udah dibawain kan, lagu-lagu baru nih. Kita nggak bahas lagu template lah. Lagu-lagu baru yang dibawain untuk masuk ke setlist original. Tadi ada aku. Terus ada Dream. Ada apa lagi? Perci kecilku. Itu top 10. Terus sama yang Dahulu. yang sama Andi Danto ya. Ya yang artinya mana sih? Lu paling suka yang mana? Nggak bisa gue rate suka atau enggaknya soalnya ya vibes-nya tuh bukan buat vibes nge-chant atau emang karena ini versi konser nggak bisa vibe nge-chant kan. Menurut gue tuh semua tuh lagu-lagu enak yang emang nggak perlu di-chant gitu loh. Iya. Kayak emang ada beberapa lagu idol yang nggak perlu di-chant, cuman kan esensinya ngidol di konser tuh untuk lo Ekspresikan. gimana cara lo bisa teriak-teriakan gitu. Iya, Cara mengeluarkan lah, unek-unek lo lah ke Oshi lo, which is fine. Tapi kalau as a song mereka semua enak in their own good ways, jadi gue nggak bisa rate gitu. Oke. Ya overall untuk lagu barunya ya. Overall Gue tuh top 1 Perci kecilku dari Bernadia itu oke. Itu emang enak.
Yang kedua dari yang sama Adi itu yang apa? Dreamku ya. Oh iya. Dahulu. Dream itu sama Isyana. Dream berarti gue habis yang lagunya aku baru Dream dari Shanta. Dream terakhir. Dream terakhir berarti ya. Terakhir gue dari terlalu sad tapi itunya apa ya? Vibes-nya. Melodinya terlalu happy dikit. Oh ya. Oh iya. Dah, berarti overall untuk skor dari 1 sampai 10 dari 4 lagu itu, lu kasih berapa? 1 sampai 10 tuh 4 lagu. 8 out of 10. 8 out of 10. Oke. Lagi? Favorit itu out. Oke. Siapa nih? Gue duluan apa lu? Kan lu kan host. Oke. Yang punya. So hari ini keren. So hari ini keren sih. Ibaratnya mungkin banyak kuota yang setuju juga kalau so apa ini temanya? Full House ini lebih keren, lebih spektakuler menurut gua dan mungkin banyak yang setuju juga daripada Enif. Betul. Karena karena banyak kejutannya, terus lagu yang dibawainnya gila-gila menurut gua. Aneh nggak sih kalau lagu kosmik lebih belum keluar sebelum lagu ini? Lagunya gila-gila menurut gua. Terus apalagi ya, instrumennya di luar ekspektasi. Dengan ya pokoknya kejutannya tuh terlalu gila untuk ibaratnya half show menuju Enif ya. Iya, talk show. Iya, tengah semester. Konser tengah semester ini gila menurut gue. Bener-bener ya bener sih yang kata Gendis ini tuh ibaratnya Stones-nya apa kalau Thanos tuh Infinity Stones-nya JKT tuh gila sih ini benar-benar gila. Untuk show ya, gue nggak bisa banyak ngomong. Untuk ditambah dengan Fanny itu gila juga. Fanny yang mana nih? Yang solo, yang Dear J itu gila menurut gue. Fanny-nya suka, Fanny-nya tahu maknanya lagunya. Dan karena timnya dia juga. Pembawaannya juga gila. Terus Jessie Christie, lagu apa itu? Lupa gua. Ya pokoknya lah yang berdua itu juga Lagu gay. profesional banget, gila itu, gue suka banget. Auranya dapet, chemistry mereka berdua udah terlalu lama dan dapat banget buat gue, gila sih. Untuk lagu-lagu ya, ada 4. Aku yang pertama, lagunya yang awalnya kan pertama Aku dari almarhum Gusti, respect almarhum Gusti. Yang kedua Dreams dari Isyana, ketiga Dahulu dari Mister dan Master Andi Rianto, gila. Yang keempat dari Rim, cewek kita Bernadia dengan judul apa? Percik kecil. Untuk lagu-lagunya dari mereka berempat gila, aransemennya gila, lirik lagunya gila, penuh makna itu. Semuanya penuh makna, gue takjub, gue suka banget. Tapi kalau disuruh rating 1 sampai 4, yang pertama lagunya ya so far Gusti dari almarhum Gusti. Gue suka aransemennya, unik mengarah ke keroncong modern. Terus pembawaannya happy dapat, maknanya dapat. Yang kedua mungkin gua Isyana Dreams, dance-nya gila, dance mereka gila. Kayak River. Iya, kayak River. Keras tapi ya maknanya juga dapat semua. Yang ketiga mungkin ketiga Master Andi Rianto dengan Dahulu sih. Maknanya gue suka banget, tapi ya mungkin bukan tipikal lagu gue yang terlalu slow. Iya. Itu bukan tipikal lagu itu. Tapi emang ciri khasnya. Iya, Master. Ini subjektif ya. Yang keempat baru Bernadia. Mungkin ya sama sih, terlalu slow aja, gue kurang suka ya. Kayak lagu-lagu di akhir kayak Tokuni Temo gitu. Ya untuk lagu semua gue rating 9 dari 10. Untuk Overall gila. Gue suka maknanya, gue suka aransemennya, gue suka semuanya. Untuk konsernya, show-nya mungkin gue bisa bilang
8 dari 10 terlepas dari akhir yang cukup menyebalkan mungkin bagi kita ya untuk cukup menyebalkan, cukup terlalu ada perdebatan ya, tapi untuk full show-nya 8/10 sih. Oke. Thank you Ridwan. Oke, gue sebagai host juga akan berbicara ya, pastinya. Jujur, gue langsung bilang konser ini adalah konser terbaik setelah Flowerful ya. Kalau Summerfest kejauhan. Setelah Flowerful dengan lagu-lagunya yang gue bisa bilang itu adalah lagu-lagu yang seharusnya itu yang dibawakan di konser gitu loh, bukan lagu-lagu baru gitu. Tadi gue sempat ngomong sama Kariri, bagi kalian yang lihat konten vlog, kalian tahu Kariri yang mana. Seharusnya konser kemarin, NF kemarin itu adalah konser yang justru membawakan lagu-lagu yang udah terkenal gitu loh, yang udah dikenalkan dan udah didengar halayak umum gitu loh. Bukan hanya cuman fans yang lama yang tahu, tapi fans baru pun juga tahu gitu. Ngentot. Nah, terus habis itu apa lagi ya? Oh iya, justru kan malah kemarin di bawah ini malah lagu yang kita banyak kan belum tahu lah, istilah, kecuali fans yang udah lama gitu kan. Tapi yang jelas konser hari ini adalah konser yang terbaik so far gue ngikutin JKT, dengan lagu-lagu yang kayak begitu, dengan wah gue shout out ya. Ini mereka berdua belum shout out satu elemen live bandnya. Bukan teman live band. Hah? Bukan teman live band. Apa? Gue depan Ya tapi kan lu nggak shout out mereka karena mereka bagus gitu. Soalnya drummernya ganteng anjing, cara mainnya cok. Najis sumpah. gay cok. Pokoknya ya, tapi yang jelas gue sangat terpukau, apalagi pas awal itu dibuka dengan mereka ya overture itu dipakai overture dipakai mereka. Enggak, abis overture ya langsung. Enggak, overture mereka. Overture ada mereka. Abis itu baru dia cabut. Itu campuran overture JKT dicampur sama bandnya mereka. Itu gila sih. Di awalannya itu kayak opening. Lu tau gak sih Wisnu Tama kalau bikin opening event kayak gitu anjir. Itu gua suka banget sumpah. Dan gua tadi ngerekam full sampai selesai ini overture. Dan apa ya? Dari semua yang gue bilang tadi bagus semua. Ini gue langsung overall, gue yang nge-rate ini udah diwakilin sama teman gue setuju. Tapi gue langsung ngomong untuk keseluruhan konser, ini konser bagus, bahkan lebih bagus dari NF ke-13 ya kemarin ya. Iya. Walaupun sebenarnya NF ke-13 itu worth to watch karena ketolong SSK. Cuman kenapa gue bilang ada cumannya? Sayangnya konser yang udah sebagus ini dibuat konsepnya hancur gara-gara kelakuan manajemennya. Walaupun ya kita sebenarnya sampai detik ini belum tahu keadaan aslinya kayak gimana, karena belum dikasih tahu juga keadaan aslinya kayak gimana, klarifikasinya nggak ada dan lain sebagainya. Ya, dan seperti yang kalian tahu yang nonton video gua yang nonton video gua sekarang, kalian nonton juga pas konsernya, kalian tahu ada kejadian apa di akhir. No encore, Haruka udah usaha sekuat tenaga untuk bikin fans ikut encore, tapi ini apa tuh? Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyaksikan. Anjing. Selesai dulu. Oh iya. Terus apa ya? Gue bilang kayak ya udah sekuat tenaga, udah disuruh. Gue yakin sih, bukan Haruka tuh pasti tahu dengan kejadian yang terjadi saat ini, tuh nggak mungkin dia nggak tahu. Dan banyak ex member di situ yang datang, include Kinal pun datang bawa anaknya. Dan dia udah berusaha sih, maksudnya untuk ya udahlah kita untuk kali ini kita have fun gitu kan, kita lupakanlah masalah kemarin. Cuman sayangnya fans tidak akan bergerak seperti itu caranya, nggak gitu caranya. Jadi ya gue bukan menyalahkan Haruka ya, gue nggak menyalahkan Haruka sama sekali. Dia udah berusaha untuk mencairkan suasana, cuman fans tetap bersikeras seperti yang manajemen lakukan juga, bersikeras dengan argumennya mereka.
Jadi ya itulah yang dilakukan fans kalau misalkan kalian macam-macam gitu loh. Ya dulu kalian minta dukungan dan member selalu ngucapin kata-kata ini, mohon dukungannya, mohon bantuannya, itu selalu ucapan member itu dilakukan. Kita mendukung juga. Cuman masalahnya dari feedback dari sononya nggak ada. Ya gimana kita mau tetap dukung kalau misalkan kayak begitu gitu. Itu. Terus apa ya? Ya itu sih yang gue sayangkan. Terus juga ini ya satu lagi ya, yang tahu lah, kalian tahu lah, kapten kita Gracia juga ngumumin grade hari ini, dia akan lulus. Dia akan lulus dari JKT48 ya setelah setahun mengabdi sebagai kapten. Sabar ya Jon ya, sabar ya. Terus sayangnya dia mengumumkan kelulusannya di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Itu yang sangat gue sayangkan. Jadi seharusnya pengumuman yang seperti Shani kemarin di Summer Fest itu tidak terjadi kali ini. Yang banyak ada fans yang nangis, sebelah gue nangis, ada beberapa yang nangis. Cuman tidak menjadi tidak menyedihkan itu gitu loh. Untuk pengumuman kelulusannya dia. Ya, seharusnya bukan Gracia yang keluar. Gue langsung bilang aja sekarang. Bukan Gracia yang tanggung jawab seharusnya, tapi orang itulah pokoknya. Pesan-pesan Ngisep itu lah. Apa? pesan-pesan Kesan-pesan apa nih? pesan buat konser. Oh, gue kira kesan-pesan martabak manis. Bukan. Itu pesan namanya. Kesan sih gue cukup gimana ya? Nemu teman baru pasti lah. Ya gue bisa nyanyi. Gue beda jauh sama dia. Nggak mungkin. Nemu teman baru iya, nemu experience baru iya. Gue ikut demo pertama dan mungkin terakhir kalinya juga iya. Guys, demo pertama, gue anak politeknik guys, gak boleh ikut demo. Pesan. Terus pesan ya udah seharusnya udah disampaikan secara langsung lah di konser tadi. Gue nggak ada pesan-pesan lagi sih sebenarnya. Udah diwakilkan sama berapa juta fans? 15 juta fans ya. 15 juta. Katanya mah 15 juta fans sudah mewakilkan pesan gua yang pesannya itu sebenarnya dilihat tapi istilahnya ibarat di read doang ya, tapi nggak dibales. Nah, dah itu aja sih. Yoel mau nggak pesan? Lu ada nggak pesan-pesan? Kesan-pesan. Kalau kata yang di cake-nya sih semoga semakin gitu lah. Oh, Ya, semoga gitu aja. semakin ngoceng lah. Lu ada nggak? Serius dari gue. Serius. Pesan-pesan dari gue, ini show spektakuler untuk kelulusan Gracia. Saya selamat untuk kelulusan. Belum kelulusan. Ya, umumin kelulusannya ya selamat. Ibaratnya mungkin jalur dan mimpi lu makin terbuka. Mungkin tambah sukses. Tapi menurut gua untuk kelulusan Gracia, untuk pengumumannya bisa dibilang seharusnya tepat. Seharusnya tepat. Kalau tidak ada kejadian seperti Seharusnya tepat. Dengan ibaratnya wota dan fans juga udah dikasih happy, dikasih di luar ekspektasi. Gue yakin ini show ini konser di luar ekspektasi semua. Tapi ya sayang 1000 sayang. Gue menyayangkan ada 3 yang hari spesialnya mungkin harus tercoreng dengan keadaan, dengan oknum-oknum seperti ini. Maksudnya oknum manajemen. Ya gue sayang aja manajemen, terutamanya kepalanya yang ibarat menurut gue terlalu egonya terlalu masih kecil. Gue yakin maksudnya si Fritz ingin memajukan, ingin membuat fansnya senang, bahagia. Tapi yang kami harapkan para fans ya, lu klarifikasi, lu tampil di layak umum, lu
membuka suara lu, Berbicara apa adanya. lu mengungkapkan fakta. Udah itu aja. Yang minimal tuh itu aja. Lu keluar, lu tampangin muka lu berdiri di hadapan fans. Seharusnya jika manajemen sudah tahu ini show spektakuler ini tanpa encore, ya lu itu momen lu nggak sih? Iya. Itu momen lu buat lu datang minta maaf. Ya mungkin ini show bakal berakhir indah menurut gue. Iya. Tapi ya sayang aja lu menjadikan Haruka korban menurut gua nih kan teman-teman gua di bagian kanan, gua di persis di depan Haruka banget duduknya. Gua melihat dia menjadi korban. Dia mungkin menjadi suruhan manajemen. Jadi tameng lah. Jadi tameng yang Menerima kekecewaan fans itu kan dia semua. iya yang gue nggak tahu apa maksudnya manajemen, apa yang manajemen harapkan nih gue nggak tahu banget. Dan ditutup dengan sampah yang lu ngusir kita, Disuruh cepat keluar. lu ngusir kita, lu mempertahankan yang berarti sama aja lu mata duitan. Iya. Walaupun emang situ ada tercantum benefit lah ya. Iya, dan- Lepas dari itu. Dan gue melihat dengan mata gue sendiri kalau yang S ada 3 orang dari Jepang, kecuali Yamada-san ya. Iya, kecuali Yamada diem. kecuali Yamada duduk aja, dia tersenyum. Gue ngelihat, gue berani sumpah kalau ada 3 yang bapak-bapak botak, yang Kisan, by the way, gue sebut namanya. yang pakai kacamata, gue nggak tahu. Kisan juga, tapi yang ganteng. Gue nggak tahu itu dia yang mengkompori suruh Haruka bilang engkor. Gue nggak tahu dia tahu apa enggak dengan kejadian ini. Dan yang lain ada sebelah pojok kanan satu orang yang berdiri pakai baju merah kalau nggak salah. Itu gue ingat banget. Gue nggak tahu kenapa ya mungkin mereka pengen ini show-nya emang bagus, tapi cara lu salah. Lu cara kayak gini malahan Dengan situasi iya, lu malah memperkeruh situasi, lu malah menjadikan Haruka ini menjadi korban. Dan ya gue sayang banget. Gue berharap manajemen lebih terbuka, lebih ngobrol lah, ibarat lebih ngobrol sama para fans JKT, lebih duduk bareng sama JKT48, lebih maju bareng dengan fans. Ya prinsip lu aja sih. Dan untuk Fritz ya gue berharap banget. Gue nggak bicara macam-macam. Gue cuma berharap lu keluar, bukan keluar maksudnya out ya, lu keluar menemui fans. Gue nggak tahu momennya kapan, kayak terlalu lama sih untuk nunggu Enix itu terlalu lama. Lu sampai kapan? Iya, ditambah ini ada project terbesar ya, setlist original. Terus original yang udah 3 tahun, Iya. hampir 4 tahun. Lu menodai ini ya. Untuk Fritz, lu hadapin, lu temuin fans, lu berbicara langsung. Kalau lu jantan, ini langsung aja kalau lu jantan, Dan punya kontol. kalau lu jantan, lu keluar untuk menemui fans, lu bilang langsung, gua nggak butuh klarifikasi lu. We don't care. Dah, lu ada lagi? Aman be. Aman. Ya seperti yang gue bilang tadi ya, konser ini sayangnya bagus. Bukan sayang lagi, bagus banget. Gue happy banget dengan konser hari ini. Gue happy banget gue melihat, apalagi pas lagu apa tadi? Ada aku di gitu, gila gue sedih, jujur gue sedih. Dengan momen-momen yang sebegitu banyaknya, ditambah lagi momen terakhir Gracia ngumumin, terus harus ditutup dengan kejadian yang memalukan banget kayak begitu. Seharusnya sih lu melek ya. Mau sampai kapan? Pertanyaan gue, mau sampai kapan? Lu setlist original udah diumumin September rilis. Mau Sonichi setlist original lu nggak nggak didatengin? Ya walaupun sebenarnya sih secara logika juga, kalau gue secara logika sebagai fans, gue udah ikut konser hari ini dengan semua lagu setlist original yang udah ada dibawain. Total ada 9 lagu by the way. Dari Rhapsody. Include dari Rhapsody pokoknya. Itu udah 9 lagu. Udah semua gue dengerin, kecuali Magic Hour sama itu kan tadi nggak dibawain kan, Magic Hour sama lagu jelek itu. Itu kan nggak dibawain. Cuman yang
jelas ada 9 lagu dan semuanya udah didengerin. Ya jadi buat apa untuk datang di setlist original gitu loh. Cuman kan banyak fans yang masih pengen merasakan experience langsung di teater. Karena itu setlist dan itu yang harus ditonton di teater gitu loh, bukan di konser. Terus sekarang lu kayak kelakuannya masih kayak gini, ditambah bukan hanya manajemen ya, staff lu pun juga ikutan apa ya, bikin memperkisru masalah gitu loh. Ya mau sampai kapan? Gitu aja sih gue, mau sampai kapan pertanyaan gue. Kalau misalkan kalian mau bersih tegang terus sama fans, sok dilanjutkan. Apa yang jelas Ridwan sama gue akan deklarasikan ini adalah event terakhir kita jika manajemen tidak akan berubah. Event terakhir dan kegiatan JKT terakhir bagi kita berdua. Itu guys. Jadi ya, lu ada lagi nggak? Terlepas dari ya tadi masalah-masalah manajemen, gue juga mau terima kasih untuk manajemen. Training dikasih panggung akhirnya, finally. Setelah ini mau dikasih panggung. Lebih dari 2 lagu ya kalau nggak salah. Iya. Lebih dari 2 lagu. Thank you banget itu yang gue pengen sih ibaratnya. Setelah dikomplain pasti Enif. Ya. Gue thank you banget. Training udah dikasih panggung, training udah dikasih ibaratnya udah kasih muka, training udah dikasih kepercayaan. Gue terima kasih banget. Tapi ya mungkin udah selesai semuanya. Menutup dari kita. Doa. Bufuritsu out. We don't care. Bye bye guys. Adios amigos. Bye bye.